Halo semuanya, selamat datang di podcast program Mainstream, Mahasiswa in Streaming. Nah, kita ketahui bahwa sekarang itu momentumnya atau bulannya Sumpah Pemuda. Nah, kalian tahu kan Sumpah Pemuda itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, maka dari itu kita akan berbincang-bincang sama pemuda-pemuda yang memang menginspirasi anak muda yang lainnya. Sekarang saya bersama Teh Putri ya. Teh Putri atau Kak Putri nih ngobrolnya? Teh aja mungkin ya. Teh aja ya, karena kita orang Tasik nih. Iya bener banget. Oke. Nah, Teh Putri ini teman-teman merupakan koordinator divisi bidang keperempuanan Aliansi BEM Tasikmalaya. Dan beliau juga merupakan Presiden Mahasiswa Respati ya. Iya, betul. Respati, oke. Mungkin awalnya Teteh bisa perkenalkan terlebih dahulu, silahkan. Oke, halo semuanya. Semuanya perkenalkan, saya Putri Apriliani. Saya adalah mahasiswa dari Stikes Respati Tasikmalaya. Di Aliansi BEM Tasikmalaya, saya sebagai dalam bidang keperempuanan. Dan di Stikes Respati, saya sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu mungkin ya, Teh. Oke, siap. Berarti panggilnya Teteh aja ya? Teteh aja biar enak. Berarti kalau semisal Teteh masuk Aliansi BEM Tasikmalaya, Teteh itu mungkin jadi aktivis ya? Iya, jadi aktivis. Tapi sebelum jauh menanyakan tentang aktivitas sehari-hari aja, sekarang fokus kemana aja, Teh? Oke, karena aku kebetulan mahasiswa tingkat akhir, mungkin di sini aku udah mulai sibuk dengan skripsi ya. Kita udah mulai nyusun skripsi. Tapi selain itu juga aku di sini disibukkan dengan beberapa aktivitas organisasi, baik internal kampus maupun eksternal kampus gitu. Oke, keren banget ini. Kalau boleh tahu, Teteh eksternalnya masuk apa aja nih? Kalau aku di eksternal ini itu masuk di Peperingasi Jawa Barat. Kebetulan tahun ini baru banget bergabung di Peperingasi Jawa Barat. Keren. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Teteh kenapa nih bisa tertarik menjadi aktivis kampus gitu? Padahal kan kampus kesehatan tuh jarang-jarang ya kan untuk jadi aktivis. Kebanyakan kalau kesehatan tuh nggak masuk organisasi juga banyak gitu. Kenapa bisa tertarik gitu? Oke, menarik sih ya. Ya betul. Alasan saya bergabung atau menjadi aktivis mahasiswa itu karena yang pertama di kampus saya kan dominannya itu memang perempuan ya. Nah, di mana perempuan itu dijudge sebagai nggak bisa mensuarakan gitu. Nah, dari situlah saya mulai berpikiran apakah saya harus terjun sebagai aktivis gitu. Nah, dari situ aku mulai terjun bergabung di organisasi baik internal maupun eksternal gitu sih. Oke. Siap. Jadi pengen mewakili suara teman-teman juga. Ya betul. Tapi banyak gak sih untuk di kampus kesehatan sendiri gitu, banyak banget gak yang masuk jadi aktivis atau aktif di organisasinya kayak gitu? Kayak kalau di kampus aku sendiri itu lumayan banyak ya Teh. Ya. Tapi ada juga yang enggak gitu karena kan kita juga tahu ya kampus kesehatan pasti disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan praktik-praktik gitu. Betul banget. Nah, selama jadi aktivis ada nggak sih hambatan-hambatan? Karena memang kan di kesehatan tuh jarang-jarang ya kan yang jadi aktivis. Apa sih hambatannya gitu? Selama jadi aktivis perempuan apalagi di lingkup sekolah kesehatan. Oke, hambatan ya, saya sebagai aktivis perempuan yang pertama itu susah menghandle jadwal. Yes. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita sebagai perempuan sering dijudge, perempuan mah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, betul, hanya ikut-ikutan aja. Itu sih yang menjadi hambatan terbesar bahwasanya perempuan tuh nggak bisa apa-apa gitu. Ya betul. Tapi gimana sih tanggapan Teteh sendiri gitu? Menghadapi yang kayak ngobrol, perempuan tuh nggak bisa untuk jadi pemimpin gitu. Terus perempuan tuh cuma ya udah diem aja gitu, nggak usah jadi pemimpin gitu. Gimana sih tanggapan Teteh? Oke, kayak stereotip gitu ya. Betul Jadi mendominasi bahwa laki-laki tuh sebenarnya lebih tinggi posisinya gitu daripada perempuan. Kalau aku tanggapan aku terhadap itu
sebenarnya kayak kurang ini ya. Kita juga kan sebagai perempuan justru memiliki peran penting dong Ya, terhadap betul sekali. perubahan gitu. Bahkan banyak banget ya kayak kejadian-kejadian yang memang dialami oleh perempuan kayak ketidakadilan, Ya, ketidaksetaraan betul. gender gitu. Nah, dari apapun itu yang dialami perempuan, nah disitulah bangkitnya seorang perempuan ingin mensuarakan apa yang udah dialami oleh seorang perempuan gitu. Iya, betul. Berarti kita tuh bisa menyuarakan aspirasi para perempuan gitu kan, Iya. bahwa perempuan itu bisa loh jadi pemimpin gitu, nggak cuma diem aja, nggak cuma laki-laki aja yang bisa jadi pemimpin. Nah, cuma jadi ini ya di dapur Iya, gitu. betul sekali. Nah, karena dalam dunia aktivis nih, gimana tanggapan Teteh terhadap anak-anak perempuan yang terjun menjadi aktivisme gitu? Aku sangat salut ke mereka yang berani menyuarakan, yang berani memposisikan dirinya untuk maju di depan, mensejajarkan posisi mereka dengan para kaum laki-laki gitu. Karena nggak semua perempuan berani Ya, mewakili betul. dirinya sendiri maupun teman-temannya yang di belakang sana gitu. Kadang perempuan, aku juga ya kadang sebagai aktivis juga aku masih kadang merasa udahlah nggak apa diwakilin sama yang ada Ya, gitu ya, ya betul, kan. betul, Kadang oleh misal Teh Lora nih yang wakilin, Ya. udah sama Teh Lora gitu. Tapi ketika berpikiran itu lagi, justru itu yang akan membuat ketinggalan seorang perempuan Ya. dalam arah perubahan gitu. Ya, betul sekali. Nah, berarti Teteh sangat mendukung atau ya, mendukung perihal perempuan yang aktivis menjadi aktivis gitu. Terus tapi ketika di aliansi BEM Tasikmalaya kebanyakan laki-laki apa perempuan nih? Oke, kalau di aliansi BEM itu kebanyakan laki-laki. Laki-laki. Oke, berarti suara perempuannya lebih sedikit lah ya. Iya, lebih sedikit. Salut sekali berarti. Teman-teman yang masuk BEM Tasikmalaya, aliansi BEM Tasikmalaya, hanya beberapa berarti orang-orang itu terpilih sekali ya. Iya. Tuh. Nah, selanjutnya ini kan kita tuh sekarang berada di momentum pilkada nih Teh. Tahu kan? Nah, terus isu apa aja nih yang diinginkan oleh para kelompok perempuan untuk disuarakan gitu? Kan kadang ada isu-isu yang memang menjadi keresahan perempuan gitu. Terus apa sih yang memang diharapkan untuk nanti ke depannya apalagi di Kota Tasikmalaya? Oke, berbicara terkait isu ya Teh. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara isu perempuan itu kompleks ya. Banyak banget isu-isu terkait perempuan. Tapi mungkin kalau semisal yang dibawa di ini momentum pilkada mungkin lebih ke partisipasi perempuan dalam pemilihan ataupun menyuarakan Ya, gitu. Karena memang seperti yang kita ketahui, kuota perempuan kan memang lebih sedikit ya Ya, daripada betul. laki-laki. Nah, di sinilah sebenarnya perlu ada peningkatan kuota gitu. Karena apa? Di sini perlu ada peningkatan karena justru dengan ini kita bisa mensetarakan ada perempuan dan juga laki-laki gitu. Dan selain itu juga di sini kita bisa belajar bahwasanya pemimpin itu nggak harus laki-laki gitu. Ya, betul. Dengan adanya pemimpin perempuan, kita bisa tahu dari arah perempuan itu sudut pandangnya seperti apa yang diinginkan, masalah apa yang mereka rasakan, masalah apa yang mereka keluhkan. Bahkan di sini tuh biasanya hanya suara laki-laki ya Iya, Teh yang yang ditampung didengar ya kan? ya, Iya, betul yang sekali. didengar gitu. Nah, perempuan itu cuman hanya sebatas angin gitu. Iya, betul. Jadi suaranya cuma ya udah lewat aja gitu Iya, kan. gitu. Ya, terus terkait isu yang tadi ada lagi nggak sih isu-isu lainnya yang memang menjadi keresahan perempuan tersendiri gitu? Kalau isu yang lainnya itu banyak ya, ada kesetaraan gender, terus kemudian kesehatan reproduksi perempuan. Karena yang kita ketahuin ya sekarang tuh masih banyak banget pernikahan dini. Ya, betul. Ya. Gimana itu? Bahkan di Tasik juga banyak ya Ya. pernikahan dini anak SD, SMP, SMA. Mereka belum siap secara mental udah dinikahkan dengan alasan ekonomi, untuk memperbaiki ekonomi. Nah, itu yang perlu diusut dan dibahas di momentum pilkada ini Iya, gitu. betul. Jadi mencegah adanya pernikahan dini ya. Iya. Karena apa sih Teteh kan dari kesehatan nih. Apa sih yang memang jadi jadi hambatan untuk mencegah gitu pernikahan dini apa sih? Yang paling susah itu karena hal budaya. Ya. Budaya itu susah buat Jadi dirubah. kultur mungkin Iya, ya. udah melekat gitu. Walaupun kita kasih edukasi, pemahaman ke mereka, tapi balik lagi ke budaya mereka Iya. gitu susah. Ya, betul. Kecuali mereka udah sadar
betapa pentingnya untuk tidak melakukan pernikahan dini karena nanti akan berdampak panjang baik pada kesehatan bagi anaknya maupun nanti bagi keluarganya gitu. Aktivis perempuan itu cuma terhitung ya di Kota Tasik. Iya. Teteh ada nggak sih aktivis perempuan yang teteh misalkan menjadikan dia motivasi teteh gitu, ada nggak sih? Di Tasik atau di mana? Di Tasik ataupun di mana aja lah. Oke, kalau di Tasik semuanya menjadi motivasi aku untuk menjadi seorang aktivis karena kan setiap aktivis pasti punya kekurangan kelebihan. Ya. Kita ambillah kelebihan mereka, kita jadikan kekurangan ataupun apapun itu sebagai pembelajaran dari kita gitu. Jadi semua aktivis memang motivasi bagi saya. Gitu. Oke, siap. Kesehatannya, aku pengen tahu di kesehatannya apakah stunting di masyarakat Kota Tasikmalaya itu masih banyak atau kayak gimana? Oke, kalau stunting di Tasikmalaya itu masih banyak ya, masih tinggi. Terutama kan aku dari kabupaten, ya dari kabupaten juga masih tinggi, masih belum mencapai angka yang sudah ditargetkan gitu. Tapi untuk sekarang udah ada mulai peningkatan gitu. Dan ya kembali lagi, ketika berbicara terkait stunting, kita udah melakukan upaya apapun, kembali lagi ke kultur mereka gitu. Emang susah. Kalau ini ibu hamil gimana nih? Kan ibu hamil tuh harus menjaga agar tidak stunting gitu. Gimana nih sudut pandang kesehatannya? Dari sudut pandang kesehatan untuk mencegah stunting ya, terutama bagi kita nih sebelum hamil, sebelum menikah. Betul, kita juga harus edukasi kita edukasi kepada remaja-remaja di luar sana bahwasanya sebelum kita antisipasi atau mencegah stunting dari mereka balita, kita juga harus sadar ke diri kita sendiri. Mulai dari kita harus cek apakah tubuh kita anemia atau enggak gitu. Karena kalau misal kita udah anemia dari sejak dini, dari sekarang, itu memungkinkan besar risiko kita akan melahirkan anak-anak stunting gitu. Jadi memang perlu banget, apalagi bagi remaja putri untuk minum tablet tambah darah. Oh iya, betul. Berarti anemia tuh benar-benar harus dicegah banget ya? Iya, dicegah banget. Apalagi kan kalau anak muda sekarang tuh banyak yang kurang darah gitu. Berdiri sedikit langsung pusing gitu ya, langsung puyeng. Berarti harus dicegah, sangat dicegah ya, Teh ya. Nah, untuk isu kesehatan berarti memang harus diperhatikan ya oleh, apalagi momentum pilkada ini menjadi tamparan keras ya bagi para calon nih. Bagi para calon untuk bisa memperhatikan apalagi dalam hal kesehatannya ya, Teh. Selanjutnya nih Teh, ada pertanyaan. Dikit-dikit anak muda tuh mental health gitu ya. Kalau semisal dikit-dikit kita merenung dikit kena mental health gitu, gimana sih tanggapan Teteh gitu? Oke, sebenarnya misal merenung dikit nggak langsung kena mental health. Iya, biasanya kan kalau semisal sakit hati dikit jadi mental health gitu. Terus jadi budaya juga gitu mental health itu gitu. Sebenarnya kalau berbicara terkait kesehatan mental bagi remaja ya, terutama remaja putri itu memang sangat tinggi kasusnya gitu. Soalnya emang remaja putri itu lebih ke perasaan, lebih ke perasaan gitu. Jadi apa-apa dirasakan, apa-apa dipikirkan gitu. Nah itu yang menjadi salah satu celah untuk terkena kesehatan mental. Tapi di situ juga kita juga sebagai dari kesehatan ya, kepada remaja-remaja di luar sana mungkin hal itu bisa ditanggapi yaitu dengan cara kita sering-sering menyibukkan diri gitu. Betul sekali. Soalnya kalau berarti harus sibuk ya, benar kan? Harus cari agenda nih. Tiap hari tuh kita harus cari agenda yang produktif gitu ya, Teh ya. Bener banget, harus mencari agenda biar kita produktif terus, kita sibuk terus gitu, dan juga kita juga harus bisa mencegah atau mengantisipasi hal itu terjadi. Quotes nih, kita kan udah di puncak akhir mungkin ya. Jadi Teteh ada nggak sih quotes buat anak-anak di luar sana, pemuda di luar sana? Boleh disampaikan. Bagi pemuda di luar sana, jangan hanya sebagai agent of change, tapi juga kalian harus bisa menjadi agent of solution gitu. Jadi bukan hanya sebagai perubahan, tapi juga kita memberikan solusi gitu. Betul sekali teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diskusi pada malam kali ini. Jangan lupa kalian nanti juga saksikan podcast selanjutnya hanya di gentra.id.